For this broadcast, I'm calling this one to you live from to me. I am committed to bringing you. Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan saya Boy yang akan membawakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Sebelumnya aku informasikan, konten ini mengandung full spoiler. Film ini berjudul Deadstream yang dirilis tahun 2022. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Dari hal kontroversial hingga membuat kemarahan aparat, film ini memperkenalkan seorang YouTuber bernama Shawn Rudy. Dia adalah YouTuber yang dikenal dengan hal-hal kontroversial yang sering dilakukannya dan dijadikan konten di channel YouTube-nya yang bernama Wrath of Shawn. Karena hal-hal itu dia banyak kehilangan sponsor, bahkan disuspend oleh Livid sampai YouTube mencabut izin monetisasinya. Setelah 6 bulan, channel YouTube-nya akhirnya diaktifkan oleh pihak YouTube. Shawn kemudian memikirkan ide agar subscribernya tetap bertahan dan terus meningkat. Dia berencana membuat konten terbarunya yaitu eksplorasi rumah angker, karena hal itu belum pernah dilakukan. Dan dia adalah tipe orang yang sangat penakut, jadi dia akan mencoba uji adrenalin di sana. Sebelum membuat konten itu, ibunya menyiapkan alat-alat untuk ke sana. Kalau kita menyebutnya jimat penangkal hantu. Barang-barang yang dibawanya dari mulai air suci, salib, garam bawang, dan belati perak. Dalam eksplorasi itu, dia melakukan tantangan, yang dimana jika pada saat eksplorasi dia menjumpai hal-hal aneh, dia akan mengeceknya, walaupun itu menyeramkan. Jika tidak dilakukannya, dia rela tidak dibayar oleh sponsornya. Tepat pada tanggal 20 Oktober, dia melakukan live streaming di salah satu rumah angker yang ada di Amerika Serikat yang bernama Dead Manor, dibangun tahun 1880 untuk putrinya bernama Mildred Pratt. Namun sayangnya dia bunuh diri di rumah tersebut. Setelah kejadian itu, kematian selanjutnya makin banyak terjadi. Happens to me. I am committed experience in live streaming. I've got my wrist. Sebelum eksplorasi dimulai, Shawn membuang busi mobilnya agar dia tidak kabur jika terjadi ketakutan. Setelah membobol rumah itu, di dalam rumah Shawn kembali menguji adrenalinnya dengan mengunci dari dalam rumah tersebut dengan tujuan agar dia tidak keluar sampai subscribernya puas dengan eksplorasinya kali ini. Lalu kunci dibuang ke bawah basement. Shawn membawa sebuah denah lokasi rumah itu. Dia berencana akan mencari ruangan Mildred, sembari melihat-lihat setiap isi rumah. Tidak lupa, Shawn memasang kamera tiap-tiap ruangan untuk memantau setiap pergerakan atau hal aneh di dalam rumah. Di dalam kamar, Shawn menjelaskan, ruangan yang dia pasang kamera adalah bekas tinggalnya Max Lolan pada tahun 1910. Dia tidur dan bermimpi secara berulang. Di dalam mimpi ada pria tinggi menghampirinya dan membisikkan air kolam tenang tanpa tahu apa maksud mimpi tersebut. 1 tahun kemudian dia tewas saat tidur. Shawn memperlihatkan foto yang diambil oleh Paranormal tahun 1995. Terlihat sosok pria jangkung yang diceritakan oleh Shawn tadi. Ketika beralih ke ruangan lain, Shawn memperlihatkan lokasi Mildred tewas gantung diri di sebuah tangga. Saat tiba di salah satu ruangan, Shawn menemukan kamar bayi. Dia lalu mengatakan,
Beralih ke ruangan lain, sambil eksplorasi ke tiap ruangan, Sean memasang kamera di setiap sisi ruangan. Di ruangan ini, Sean melihat lagi video di mana terlihat dokumenter video saat orang-orang eksplorasi ke rumah ini. Got Jay. He's gonna man the record. Oh, I don't like it here. The second. Terdengar suara anak kecil berkata ibu dan air kolam renang seperti clue yang diberikan sebelumnya. Di ruangan lainnya, Sean membuat base camp untuk dia istirahat. Terlihat sebuah lemari di ruangan itu, lalu Sean memeriksanya. We're clear. What is that? Do not like this. If something happens... Simbol itu seperti suatu hal yang penting yang sengaja disimpan oleh orang terdahulu. Kemudian Sean diminta viewernya untuk membuat ritual pemanggil setan. Tidak ingin viewernya kecewa, Sean menemukan sebuah boneka dan dijadikan itu sebagai bahan ritualnya. Oh, this is too perfect. I touch something. Come to me. I summon thee. Go sever reality. Salah satu viewernya mengatakan bahwa dia melihat penampakan saat Sean berlari. Karena dirasa hanya sebuah editan, dia cek kembali rekamannya dan ternyata di sisi ruangan lain, Sean dikagetkan dengan suara orang mengetuk pintu. Karena panik, Sean menghancurkan sebuah simbol yang di ruangannya tadi. Lalu di balik pintu itu muncullah seorang wanita cantik yang bernama Chrissy yang mengaku sebagai subscribernya. Lalu viewernya meminta mereka bekerja sama untuk eksplorasi rumah tersebut dan Sean mengadakan vote untuk konten bersamanya. Alhasil viewer mendukung mereka bersama, lalu Sean memasangkan kamera kepada Chrissy. Saat eksplorasi tengah berlangsung, Chrissy menghilang tiba-tiba. Lalu dia... How are you doing? Sorry, just hunting for ghosts. Saat Sean terlihat kesal dengan tingkahnya Chrissy, tapi mau tidak mau mereka harus bekerja sama demi viewernya. Di sebuah ruangan, Sean menemukan ruangan tersembunyi seperti basement rahasia. Let me see. What's up? Maybe they thought. Oh, wow. Mereka menemukan kotak dan buku jurnal Mildred. Di tempat yang sama, Sean bersama Chrissy diminta viewernya untuk tantangan ruangan mana yang akan dikunjungi. Lalu Chrissy mengajak Sean bersama-sama mengucapkan sebuah mantra sakti. But basically, it's an offering of peace to the Hongke. Okay. Dan alhasil, TV. karena takut memeriksa ruangan lain, akhirnya Chrissy pergi sendiri untuk eksplorasi. Sedangkan Sean memantau kamera yang digunakan Chrissy. Saat sedang ketakutan dan memantau keberadaan Chrissy, tiba-tiba Chrissy. You are so jumpy. Because there are Sean marah karena berulang kali dikagetkan oleh Chrissy. Dan Sean juga curiga mengapa dia begitu cepat menghilang dan bersembunyi seolah tahu lokasi rumah ini. Chrissy yang kesal dengan ucapan Sean lalu, Why not? Sean yang panik tanpa sengaja membunuh Chrissy. Lalu dia meminta viewernya untuk menghubungi pihak kepolisian karena tidak sengaja membunuh Chrissy. Saat Sean mengecek kembali mayat Chrissy, dia menghilang tiba-tiba seperti mantan. Saat mengecek kamera, terlihat di tangga ada seorang yang tergantung. Yang itu adalah penampakan Mildred. Lalu viewer Sean mengirim video untuk dilihatnya. Sean, you know that thing's... The symbol is a Hamza. It's hard off evil. Everybody uses it. The Jews... Ternyata simbol yang dihancurkan Sean tadi adalah untuk menahan roh jahat. Mendengar penjelasan itu, Sean makin panik. Saat mendekati tangga, tiba-tiba
Mildred muncul berusaha untuk mencelakai Shaun. Dia terus berlari untuk mencari kunci rumah yang dibuangnya. Tapi yang ditemukannya hanya sebuah kunci untuk membuka kotak rahasia milik Mildred. Saat dibuka, terdapat sebuah foto dan sebuah jari tangan. Shaun yang semakin takut dikirimkan lagi sebuah video oleh viewernya yang menjelaskan arti mantra yang diucapkan bersama Chrissy tadi. I'm a Latin professor at Brown University. I give thee my soul and forfeit. Saat membaca komentar viewer yang membuatnya marah, terdengar suara orang memanggil Shaun, lalu Shaun kaget, sosisnya digigit Mildred. Lalu ia berlari keluar melompat sebuah jendela. Alhasil kakinya pun terluka. Di luar rumah, Shaun terus berlari untuk mencari busi mobil yang dibuang yang sebelumnya. Saat mencari busi yang hilang, datang seorang polisi menghampirinya. Namun dia curiga polisi itu tidak membawa mobil dan akan menyerangnya. Shaun lalu memukul polisi itu dan bersembunyi di dalam mobil. Di dalam mobil, Shaun dikirim video lagi oleh viewernya yang mengatakan bahwa di umur 15 tahun dia pernah tinggal di rumah Mildred dan menyimpan penangkal arwah itu di lemari lantai atas. Demi untuk menyelamatkan dirinya, Shaun dengan terpaksa kembali ke rumah itu. Di dalam rumah, Shaun menggunakan seluruh peralatan tempur yang dibawanya untuk menghadapi Mildred. Saat mencari Mildred, di sebuah ruangan, Shaun melihat sosok anak kecil. Shaun kembali panik dan berlari. Di luar ruangan, dia melihat kamera terlihat sosok hantu yang tak kasat mata mendekatinya. Sosok tersebut merebut senjata Shaun dan menyerangnya. Aneh memang setan satu ini. Di dalam ruangan, kamera Shaun mati, lalu terdengar suara Mildred. Saat kameranya menyala, tiba-tiba berada di sebuah bathtub. Lalu muncul sosok yang mencekiknya. Setelah berhasil mengatasi sosok tersebut, Shaun kembali mencari Mildred. Lalu tiba-tiba setelah dibacok pun Mildred tidak kunjung tewas. Ternyata Shaun berhasil memancing Mildred ke ruangan ritualnya. Namun tetap saja dia gagal untuk terbebas dari kutukan tersebut. Sampai pada akhirnya dia melihat jari yang dari kotak yang ditemukan sebelumnya. Lalu Shaun memotong jari telunjuknya. Alhasil cara tersebut berhasil dan Mildred pun lenyap. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu film kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kita hidup di dunia ini berdampingan dengan hal-hal yang gaib. Tidak perlu mengusik sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Dan jangan jadikan setan menjadi sosok yang menakutkan di pikiran kita. Karena sebenarnya setanlah yang harus takut kepada manusia. Jika kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, niscaya jin bahkan iblis akan menjauh dari kita. Sekian dulu cerita film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.